Setelah ia makan, kemudian ia mengambil debu yang nempel di tembok tetangga. Begitu dia pakai rambu mangan, kan amis, baunya kan tidak sedap karena makan ikan. Lantas setelah makan ia kemudian mencari debu, tapi kemudian ia mengambil debu yang nempel di tembok tetangga. Tempel lah, kayak tayamum itu loh. Lantas tatkala kemudian dia berbuat seperti itu, faqala, yaitu Basir Al-Haris Al-Lufi berkata, semenjak itulah dia menangis selama 40 tahun karena dia mengambil debu yang menempel pada tembok tetangga tanpa pengetahuan tetangganya. Masya Allah ya, bisa sampai menangis sampai 40 tahun hanya perkara permasalahan dia mengambil debu untuk membersihkan kedua tangannya setelah makan ikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagi kita mungkin ini sesuatu yang wah istimewa dan seakan-akan tidak mungkin. Coba kita bayangkan pada diri kita, berapa tangan kita kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita dengan cara kedoliman, penipuan, perampasan atau yang lain-lain. Sampai hari ini pula kita jarang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlul ta'zim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama memuji kepada Allah karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya tentunya berharapannya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian yang lurus. Allahumma. Dan melanjutkan pada pembahasan di kitab Ad-Da'u wa Dawa, penulisnya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terkait masalah dampak dari perbuatan dosa. Kemarin sampai al-maksiyatu tad'afu taubah, itu maksiat melemahkan taubat. Kemarin sampai itu. Wa minha, maka ada pun maksiat melemahkan tobat itu, wa huwa min akhwafiha al-'abdi annaha tad'afu qalban an iradatihi. Maksiat melemahkan taubat ini adalah dampak yang paling ditakutkan. Tapi dampak dari perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh hamba, yang paling ditakutkan adalah poin ini. Kenapa bisa seperti itu? Kemarin telah disinggung di pertemuan sebelumnya. Allah itu tidak melihat seberapa banyak panjenengan itu memiliki dosa-dosa. Tidak dilihat itu.
Allah juga tidak pernah melihat bagaimana besarnya dosa itu, tidak. Allah juga tidak pernah melihat bagaimana seringnya manusia itu berbuat dosa. Akan tetapi yang Allah lihat adalah apakah hamba yang berdosa itu kemudian mau bertobat kepada Allah apa tidak. Permasalahannya itu, kalau suatu saat ada hamba Allah berbuat dosa kemudian tidak mau bertobat atau lemahnya taubat, maka ini sesuatu yang paling membahayakan pada diri manusia. Kalau di kitab yang lain, ini di kitab yang lain, panjenengan bisa merujuk kepada kitab Sifatus Shafa. Ini kisah yang Masya Allah kalau saya katakan. Riwayatnya dari Ahmad bin Al-Fatah. Ahmad bin Al-Fatah. Sami'tu Basar bin Haris Al-Hufi. Aku pernah mendengar yaitu Basar Al-Haris Al-Hufi. Dia pernah bercerita yaitu Basar Al-Haris Al-Hufi. Kharaja yauman Kahmasun. Kahmas suatu hari pernah keluar dari rumahnya. Ada seorang ulama di zaman dulu namanya Kahmas. Dia pernah keluar dari rumahnya. Wa mannahu dinarun wa saqata minhu wa talabahu wa wajadahu qala fatarakahu. Yaitu Kahmas suatu saat keluar dari rumahnya, dia membawa beberapa uang dinar. Dia membawa uang ada padanya yaitu Kahmas. Tapi kemudian tatkala dia keluar dari rumah membawa uang itu, lantas uang itu jatuh. Lantas kemudian dia mencarinya dan kemudian uang itu akhirnya ketemu. Faqala kemudian yaitu Basar Al-Haris berkata, Kahmas tatkala dia menemukan uang itu, dia kemudian meninggalkannya. Begitu ketemu harus itu dicium, gak jadi diambil. Lantas kemudian dia berkata, la'alla hadha dinar khairu dzaka dinar. Boleh jadi mungkin yang aku temukan uang ini bukan milikku. Masya Allah ya, anak itu ya. Begitu kemudian dia jatuh uangnya, dia cari, ketemu uang yang sama dengan jumlah yang sama. Tapi begitu kemudian ia ambil, lantas kemudian dilihat, dipandangi, lantas ditinggalkan, tidak jadi diambil, diletakkan pada posisi tempat ia jatuh. Kemudian dia berkata, boleh jadi mungkin uang yang aku temukan ini bukan milikku. Karena kita tahu hukum menemukan uang adalah sesuatu cobaan. Menemukan uang cobaan, orang ada rezeki. Sampai nemu barang di jalan atau nemu uang, itu bukan rezeki tapi cobaan. Tidak boleh dipakai, harus mengembalikan. Kan permasalahannya seperti itu. Lantas ini menunjukkan kehati-hatian beliau. Kalau suatu saat kemudian dia mengambil uang itu, padahal kalaupun sesuai dengan kemudian penglihatan dan pengamatan, sebetulnya ya uang dia. Cuma karena dia hati-hati, jangan-jangan kemudian ia mengambil uang milik orang lain yang hilang dalam jumlah yang sama, lantas kemudian dia tinggalkan uang itu. Masya Allah ya. Ini Masya Allah. Lantas, wa akala dzata yaum, dan Kahmas pernah suatu kali dia makan, semakan itu ikan. Suatu kali Kahmas di rumah pernah makan ikan. Wa akhadha min ha'itin jarihi tina wa ghassala bihi yadahu. Lantas tatkala kemudian dia hendak makan ikan, kemudian dia mengambil debu yang menempel pada tembok tetangga untuk mencuci kedua tangannya. Setelah ia makan, kemudian ia mengambil debu yang nempel di tembok tetangga. Begitu dheweke rampung mangan, kan amis, baunya kan tidak sedap karena makan ikan. Lantas setelah makan ia kemudian mencari debu, tapi kemudian ia mengambil debu yang nempel di tembok tetangga. Tempel lah, kayak tayammum gitu loh. Lantas tatkala kemudian dia berbuat seperti itu, faqala, yaitu Basar Al-Haris Al-Hufi berkata,
Semenjak itulah dia menangis selama 40 tahun. Karena dia mengambil debu yang menempel pada tembok tetangga tanpa pengetahuan tetangganya. Masya Allah ya, bisa sampai menangis sampai 40 tahun hanya perkara permasalahan dia mengambil debu untuk membersihkan kedua tangannya setelah makan ikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagi kita mungkin ini sesuatu yang wah istimewa dan seakan-akan tidak mungkin. Coba kita bayangkan pada diri kita, berapa tangan kita kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita dengan cara kedoliman, penipuan, perampasan atau yang lain-lain. Sampai hari ini pula kita jarang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kemudian kahmasu, dia hanya sekedar mengambil debu yang menempel pada tembok tetangganya, ia harus menangis sampai bilangan 40 tahun. Kalau seandainya kita, maka jauh seharusnya lebih pantas menangis terhadap dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Berapa tahun yang kita butuhkan untuk menangisi dosa-dosa kita? Berapa tahun? Wah, kayak kuat ya. Dunia kayaknya mungkin mulai malam nanti kemudian kita mulai menangisi dosa-dosa. Ini seakan-akan belum mencukupi terhadap dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kahmas saja dia sampai 40 tahun. Nek derek diwalik. Dosa yang dilakoni 40 tahun, istighfar sewengi. Wis monjone ini wis akan-akan aku tobat kami Allah. Iya kan ini ya. Hari ini kita dapat di zaman yang seperti itu, di mana manusia saking mudahnya dia terjerumus dalam keadaan berdosa, saking mudahnya ia melakukan satu perbuatan maksiat, tapi kemudian lemah pula di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini adalah dampak yang paling membahayakan bagi jiwa manusia. Nah itu bila menarik ya. Jangan bayangkan saja, anak wong merasa banyak dosa. Kalau keinginannya bertobat itu hilang, celaka. Karena Allah tidak melihat dosa-dosanya, tapi melihat apakah dia mau bertobat apa tidak. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah menyebutkan al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu memang betul tempat salahnya, tempat salah dan tempat segala kelupaan dan salah-salah dan dosa-dosa. Wa khairul khata', sebaik-baik orang yang merasa memiliki kesalahan adalah at-tawwabuna, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Mulanya kayak dewek itu dunia kepengen selamat, mulai malam nanti sampai kemudian kita berpulang kembali kepada Allah. Sing akeh boleh nangis dosa. Kalau kahmas saja satu dosa 40 tahun, berarti kita harusnya banyak mencurahkan air mata menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kayak kerasa ya, jangan-jangan ini dosa yang telah menumpuk melemahkan taubat. Jangan-jangan seperti itu, sehingga orang kerasa maning gitu. Dan berikutnya, untuk qawiyu iradatul maksiat, jika keinginan maksiat dan dosa-dosa itu menguat, jika pada hamba dia sudah berbuat dosa, tak kunjung pula kemudian bertobat, hatinya kemudian seakan-akan jauh dari tobat, tapi kemudian kuat keinginannya bermaksiat lagi, kemudian menguat perbuatan dosa yang ia niatkan, akhirnya menguat. Lantas watad'a fi raddat taubati syai'an. Maka jika kemudian keinginan tobatnya itu, keinginan maksiatnya itu menguat, ini akan melambat laun semakin melemahkan tobat sedikit demi sedikit, sampai akhirnya manusia itu kemudian menghilangkan tobat secara keseluruhan dalam hatinya. Akhirnya hatinya sudah tidak ada keinginan tobat. Jangan-jangan seperti kita hari ini. Kita saksikan hari ini, coba kaum muslimin di zaman kita hidup hari ini, berapa hari-hari yang ia lakukan dengan dosa-dosa.
Berapa banyak kemudian kesalahan dan kemaksiatan yang setiap harinya tumpuk-tumpuk. Lambat laun kemudian semakin menggunung dan semakin membesar. Tapi lambat laun pula keinginan bertobat melemah. Sehingga sedikit demi sedikit keinginan tobatnya hilang. Istighfar di lisannya sudah tidak nampak lagi. Terlebih di zaman kita hidup hari ini, terkadang kemudian orang-orang seperti itu merasa tidak berada pada posisi dia adalah orang-orang yang berdosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Wah, membahayakan sebenarnya ya. Wah, sing dikhawatirkan kan derek ya, derek kayak ayam-ayam dari bedina itu loh. Kita kan hari ini setiap hari kan ayam-ayam, kayak seolah-olah nek wis sholat, wis ngaji dan yang lain ayam nih, seolah-olah surga dekat banget ya. Kayaknya ya, tanpa pernah memikirkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan-jangan keinginan kita untuk kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah melemah karena dosa-dosa itu. Bukankah panjenengan mengetahui risalah Islam Rasulullah? Sekarang Nabi dosanya diampuni apa tidak sebelum dia memohon maaf kepada Allah? Ya, dia diampuni. Nabi diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dia saja mengatakan di dalam hadisnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Wa inna astaghfirullah, karena sesungguhnya aku dalam hitungan sehari semalam memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam bilangan sehari semalam 100 ataupun 70 kali dalam hadis. Nabi ukurannya dewek paling telu ping 15 ismon jual ya kan istighfar kan istighfar bersolat ya astagfirullah ini kemudian dihayati lucu-lucu istighfarnya tidak dihayati kok, apalagi kalau kemudian kepergok atau ketungkul dengan kesibukan dunia yang lain, selekapnya mugawe, selekap totol, selekap pasar dan yang lain-lain. Astagfirullah kan akhirnya astagfirullah seakan-akan hanya di lisan saja, tidak pernah kemudian tertanam di dalam jiwa dan hatinya. Seharusnya kan astagfirullah kan ini astagfirullah ini kan orang astagfirullah kita kan kayak gitu, seakan-akan kelemahan di dalam bertobat, kelemahan di dalam memohon ampun kepada Allah boleh jadi mungkin dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berbicara masalah orang-orang yang tidak beribadah, tapi kita berbicara masalah orang yang beribadah. Kenapa pula kemudian lemahnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian berikutnya, kalau kondisinya seperti itu, kalau kehilangan di dalam hatinya niat taubat sudah hilang, keinginannya taubat di dalam hatinya sudah tidak ada, maka hayatibil istighfar. Kalaupun seandainya kemudian dia mendatangkan kalimat istighfar hanya di lisan saja, tidak pernah akan menetap di dalam hatinya, dan dia terikat janji dengan dosa-dosa. Kalaupun memungkinkan, memiliki kesempatan, memiliki peluang, dia akan terjerumus di dalam maksiat itu lagi, dan kemudian lambat laun maka penyakit jiwa yang paling membahayakan adalah jenis dampak dosa yang seperti ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal kalau di dalam perkataan Aun bin Abdillah, ini perkataan Aun bin Abdillah, dia berkata di dalam kitab Sifatus Shafa, yaitu jalisu at-tawabina ini kata Aun bin Abdillah, jalisu at-tawabina, duduklah panjenengan semuanya bersama orang-orang yang bertaubat. Kata Aun bin Abdillah, duduklah kalian semuanya, duduklah kita semuanya bersama orang-orang yang bertaubat. Fa'innahum, karena sungguhnya orang-orang yang bertobat itu dapat dikenali araqun nas quluban, orang yang paling lembut hatinya. Wong sing tobat ke wong sing paling lembut hatinya. Menurut perkataan ulama yang lain, satu isyarat untuk orang-orang yang bertobat itu mencukupi.
dibandingkan 1000 isyarat bagi orang yang lalai. Maksudnya nek gowong topat, satu dalil, satu perkataan mencukupi untuk mengobati jiwanya supaya menjadi orang bertobat kembali. Satu isyarat cukup. Tapi kalau untuk orang yang lalai, seberapa banyak tumpukan kitab yang banyak, ataupun untian kata-kata yang indah, yang tersusun rapi, ataupun kalimat Al-Quran yang kemudian terlampau indah, di dalam turunnya itu untian-untian hadis Nabi yang terlalu indah pula, kemudian diberikan kepadanya, bagi orang yang lalai tidak pernah akan mencukupi. Tapi bagi orang yang tobat, satu isyarat mencukupi. Maksudnya, engkau nek sampean termasuk orang yang bertobat, begitu balik langsung jadi orang tobat. Satu isyarat cukup. Itu. Boleh begitu sampean balik kok dari orang jadi orang tobat, wah sampean mau lalai. Itu maksudnya. Sampean mau lalai. Berarti ciri-ciri orang tobat kemarin kan disinggung. Kalau pada pertemuan sebelumnya. Karena kita tahu dosa-dosa itu akan melemahkan taubat. Kemudian berkata